Hai semuanya, aku baru aja ikut training asuransi dan aku bawa sesuatu nih. Ada yang pernah kepikiran soal biaya rumah sakit kalau tiba-tiba sakit? Jangan nakut-nakutin dulu dong. Tapi asuransi, emang asuransi tanggung jawab siapa sih kalau kita sakit? Pertanyaan bagus. Dalam asuransi, kita hanya bayar premi. Tapi kalau kita sakit, yang bertanggung jawab adalah perusahaan asuransi sebagai penanggung. Itu semua sudah tertulis jelas di polis. Jadi, kita nggak harus keluar uang besar buat saat risiko datang. Oke, aku masih belum terlalu paham sebenarnya asuransi itu apa sih, khususnya yang kesehatan. Ya, aku bantu jawab ya. Asuransi itu adalah perjanjian antara dua buah pihak, yang dimana perusahaan akan memberikan biaya ganti rugi saat peristiwa terjadi. Kita juga harus memberikan premi secara rutin. Nah, asuransi kesehatan sendiri khusus untuk melindungi kita dari biaya kesehatan seperti rawat inap, operasi, dan pengobatan. Dan juga peran asuransi bukan hanya untuk individu, tetapi untuk membantu pemerintah dan rumah sakit. Karena kalau banyak orang yang memiliki asuransi, beban layanan publik bisa lebih ringan. Kalau dari segi manfaat, apa cuma bagi kita pas sakit? Nah, di sini aku kasih dua sisi. Yang pertama untuk masyarakat dan yang kedua untuk lembaga atau perusahaan. Untuk masyarakat, yang pertama menghindari stres finansial pas sakit. Yang kedua, nggak harus pinjam uang atau jual barang. Dan yang ketiga, punya kepastian layanan kesehatan. Dan selanjutnya untuk lembaga atau perusahaan. Yang pertama, menjaga karyawan tetap produktif. Yang kedua, sebagai tunjangan kesejahteraan, dan yang ketiga meningkatkan loyalitas pegawai. Terus bedanya asuransi dengan bank atau koperasi apa dong? Kalau bank atau koperasi itu kita nabung dan kita ambil sendiri di saat kita butuh. Sedangkan kalau asuransi itu kita hanya bayar premi kecil. Nah itu kalau di saat risiko terjadi itu perusahaan yang bayarin. Misal ada orang yang sakit, nah dia itu membutuhkan uang 25 juta. Kalau misalkan dia nabung itu kan nggak mungkin cukup. Tapi kalau dia punya asuransi itu tinggal bisa klaim dan langsung dibayar. Jenis asuransi ada banyak gak sih? Jenis-jenis asuransi ada 6. Yang pertama asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan jenis perlindungan asuransi yang memberikan penanggungan biaya medis, bedah, dan biaya medis, bedah, obat-obatan, dan lain sebagainya untuk orang yang diasuransikan atau pemegang polis. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan keuntungan keuangan bagi ahli waris apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia. Yang ketiga ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan dirancang untuk membantu mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa depan. Keempat ada asuransi kendaraan. Perlindungan yang paling populer dari asuransi ini adalah asuransi mobil, di mana mobil akan diberikan asuransi yang melindungi dari resiko kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam. Yang kelima ada asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha tolong-menolong dan saling membantu sesama peserta yang penerapan operasional dan prinsip sesuai dengan syariat Islam. Asuransi ini sudah dipastikan halal. Yang keenam ada asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan finansial jika terjadi masalah selama di perjalanan. Contohnya seperti kehilangan bagasi, pembatalan penerbangan, dan lain sebagainya. Kalau prinsip kerjanya gimana? Maksudnya dasarnya itu apa aja? Prinsip-prinsip asuransi itu ada 6. Yang pertama itu prinsip keperluan yang diasuransikan. Maksud dari prinsip ini, seseorang yang mengasuransikan harus memiliki keperluan atas harta dan benda yang diasuransikan. Harta dan benda tersebut harus legal, layak, dan juga melanggar peraturan. Yang kedua itu ada etikat baik. Pembelian asuransi atau tertanggung peserta asuransi maupun penanggung perusahaan asuransi harus memberikan informasi secara jujur, rinci, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga itu ada ganti rugi. Maksudnya perusahaan asuransi selaku penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan polis yang telah disepakati. Yang keempat ada pengalihan hak. Pengalihan hak berkaitan dengan kondisi di mana kerugian yang dialami tertanggung dan disebabkan oleh pihak ketiga atau orang lain.
Yang kelima itu ada kontribusi. Dalam prinsip ini, pihak asuransi memiliki hak untuk mengajak penanggungannya dari perusahaan asuransi lain untuk menanggung kerugian tertanggung apabila orang tersebut mempunyai 2 atau lebih asuransi dari perusahaan yang berbeda. Yang keenam itu ada konsep maksimal. Dalam prinsip asuransi ini adalah objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan. Maka pertama kali yang harus dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama dan efisien yang dapat menggunakan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Terus produk asuransinya ada apa? Produk-produk yang ditawarkan dalam asuransi kesehatan yaitu yang pertama ada rawat inap. Rawat inap menanggung biaya kamar, dokter, obat, operasi, dan perawatan selama dirawat di rumah sakit. Yang kedua ada rawat jalan. Rawat jalan menanggung konsultasi dokter, biaya pengobatan, pemeriksaan laboratorium, dan tindakan medis tanpa obat. Yang ketiga persalinan. Persalinan menanggung biaya kehamilan, persalinan normal atau sesar, serta perawatan bayi baru lahir. Yang keempat, pembedahan. Pembedahan menanggung biaya operasi besar maupun kecil, termasuk biaya tindakan, dokter bedah, dan anestesi. Kelima, manfaat kritis. Manfaat kritis memberikan uang pertanggungan jika didiagnosis penyakit serius seperti kanker, stroke, atau serangan jantung. Yang keenam, perlindungan gigi. Perlindungan gigi menanggung pembersihan, tambal, cabut gigi, bahkan perawatan atau berhenti tergantung polis. Yang ketujuh, perlindungan mata. Perlindungan mata menanggung biaya kacamata dan pemeriksaan mata secara berkala. Yang kedelapan, asuransi tambahan. Asuransi tambahan dari polis utama seperti manfaat penunjang rawat inap, ambulans, dan santunan meninggal dunia. Fasilitasnya apa aja bang? Jangan cuma makan doang. Contohnya yang pertama yaitu rawat inap. Ini menanggung biaya-biaya seperti biaya kamar, biaya dokter, tindakan medis, dan biaya obat-obatan. Yang kedua ada rawat jalan. Ini menanggung biaya-biaya medis yang tidak memerlukan rawat inap seperti konsultasi dokter, pemeriksaan diagnosa, pemberian obat-obatan, dan fisioterapi dan terapi. Yang ketiga ada persalinan. Ini menanggung biaya-biaya seperti biaya persalinan, perawatan sebelum dan sudah persalinan, akomodasi bayi baru lahir, dan perawatan keguguran. Keempat ada rawat gigi dan kacamata. Biasanya ditawarkan sebagai manfaat tambahan. Fasilitas ini mencakup rawat gigi seperti biaya perawatan gigi, pencabutan, penambalan, dan pembersihan karang gigi. Terus yang kedua ada kacamata, seperti penggantian biaya pembelian kacamata atau lensa kontak. Nah, gue tertarik deh sama asuransi kesehatan. Oh ya udah, coba aja daftar. Ini juga buat kebaikan lu. Boleh deh, kayak gitu. Gimana? Iya kak, ada yang bisa saya bantu? Saya pengen daftar asuransi. Oh boleh kak. Jadi di sini tuh ada jenis-jenis asuransinya. Jadi saya bisa sebutin dulu ya kak. Yang pertama itu ada asuransi kesehatan, dan yang kedua asuransi jiwa, yang ketiga asuransi pendidikan, yang keempat asuransi kendaraan, yang kelima asuransi syariah, dan yang keenam asuransi perjalanan. Jadi kakak mau ambil asuransi apa nih? Asuransi kesehatan kak. Oh boleh kak. Kalau itu kakak bisa tinggal langsung isi formulir ini aja ya kak. Oke. Nanti bisa datang ke sini lagi kalau sudah di sini. Oke, makasih ya kak. Iya sama-sama kak.
udah saya isi. Oke baik Kak, dicek dulu ya Kak. Ya. Oke Kak, ini udah isi semua ya Kak. Nanti tinggal tunggu proses dipanggilnya ya Kak. Terima kasih Kak. Siapa nih? Halo Kak, selamat sore. Halo, sore juga Kak. Kami dari pihak asuransi sudah memproses data Kakak. Data Kakak di sini sudah kami proses ya Kak. Silakan melakukan pembayaran untuk bisa digunakan. Terima kasih. Oh iya, terima kasih juga informasinya Kak. Saya udah ikut daftar asuransi tahu. Iya, ini kan asuransi apa? Uang asuransi kesehatan. Oh dia nggak bilang ya? Ya itu soalnya aku juga kaget. Kok dia tiba-tiba datang? Dia nggak ada ngomong-ngomong ya sama kita. Iya. Terus asuransi itu emang gampang nggak sih? Kalau gampang gitu, aku jadi tertarik jadi asuransi. Boleh tuh, boleh banget. Soalnya kan asuransi banyak banget ya buat hidup depannya. Jadi deh kalau gitu aku mau berangkat kerja dulu ya. Oke, lanjut lagi. Dadah. Semangat ya, Dadah. Kalau dipikir-pikir asuransi itu emang penting banget sih buat kehidupan. Tapi gimana ya saya daftarnya? Biaya juga aku ada teman dari sana Miles. Wow, gimana ya? Pas daftar hari ini ada kali aja ya nanya-nanya sama saya dulu. Tapi kelamaan. Ini aku daftarin aja deh. Tapi kapan-kapan aja ya kan? Tapi harinya lagi free. Ya kan kalau besok-besok ke kafe gimana ya terus? Jadi aku daftarin. Jadi mau gitu juga. Asuransi. Kamu daftar asuransi apa? Emang asuransi ada apa aja? Ini asuransi itu ada asuransi lingkungan, kesehatan, perjalanan, kendaraan. Terus kamu mau apa nih? Kemarin katanya daftar asuransi apa tuh ya? Orang kaya yang kemarin daftar asuransi kesehatan. Asuransi pagi ini juga ada sih ya. Nah, aku udah kasih kesehatan deh. Boleh. Kira-kira kamu mau isi formulirnya apa? Ada ini aja ya. Ini ya, formulirnya. Kasih ya. Iya, sama. Nanti dihubungin lagi ya. Oke. Nah, sekarang aku bisa daftar asuransi kesehatan deh. Bukan cuma surat file aja. Oke sih. Ini aku udah simpan mobilnya ya. Cek dulu ya. Ya. Ini udah lengkap. Nanti tinggal ditunggu lanjut proses ya. Nah, oke. Terima kasih. Makasih juga ya. Halo Kak, selamat siang. Halo. Selamat siang juga, Kak. Kami dari pihak asuransi kami memberitahu punya kakak sudah kami proses ya Kak. Oh iya ya. Baik. Terima kasih. Makasih juga ya informasinya. Halo
Awalnya aku kira daftar asuransi itu ribet, ternyata gampang banget loh dan bisa ngebantu juga buat kedepannya. Apalagi yang tanggung jawab saat kita sakit itu ya perusahaan asuransi, bukan kita sendiri. Dan jenis serta fasilitasnya bisa disesuaikan sama kebutuhan kita. Yang penting jangan nunggu sakit dulu baru nyari asuransi. Jadi, yuk mulai dari sekarang kita punya perlindungan untuk masa depan. Kesehatan nggak bisa ditebak, tapi bisa kita antisipasi dengan asuransi. Asuransi kesehatan, lindungi hari ini demi esok yang lebih pasti.